Shalom Karis Kids, selamat hari Minggu. Hai Karina, apa kabar? Kabar baik Kak Pinkan, kabar kakak? Luar biasa baik. Karina, aku mau nanya dong, Karina kangen gak sih sama ibadah offline? Kangen banget Kak. Apa sih yang Karina kangenin dari ibadah offline? Yang pastinya sih kan kalau offline itu kita bisa ketemu sama adik-adik semua. Terus kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi walaupun kita kangen sama ibadah offline, sekarang kita cuma bisa ibadah online, kita tetap harus persiapkan yang terbaik buat ibadah kita. Betul Kak, kita tetap harus semangat. Apa aja sih yang perlu kita siapin Karina? Adik-adik kita perlu siapin Alkitab, buku Karis Kids, dan perjamuan kudus ya, jangan lupa. Yuk kita sekarang sama-sama siapin barang-barangnya yuk. Kita hitung sama-sama ya Kak. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yuk kumpul lagi. Kalian udah pada siapin semuanya? Kalau udah siap, kita bangkit berdiri. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya sama-sama ya. Oke, Selamat beribadah. Shalom Karis Kids, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian pada hari ini? Puji Tuhan pasti baik kan? Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, karena kami boleh kembali memuji, memuliakan namamu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam namamu, kami berdoa. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Tunduk padanya, pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus, Tuhan setia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku.
Puji Tuhan. Gimana adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan kan? Kalau masih semangat memuji nama Tuhan, ayo kita semangat, lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kalau kita udah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau siapin hati kita mau sembah Tuhan Yesus, kita mau menyatakan kalau kita milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Kesesakanku Kau beri kedamaian dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan jadikanku
surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I'll surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan terseru. Ku milikmu. Halo adik-adik Charis Kids. Saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya
kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hai Charis Kids, apa kabarnya adik-adik hari ini? Kak Kris berharap dimanapun kalian berada, adik-adik baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hati untuk mendengar dan untuk mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk katakan sama-sama Kak Kris, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, Kak Kris mau tanya nih, kira-kira binatang terbesar apa yang pernah kamu lihat? Kemudian ketika kamu melihatnya, apakah kamu takut atau kamu malah tetap berani? Nah adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang seseorang yang bukan hanya melihat binatang yang begitu besar, tetapi ia juga tinggal di dalamnya selama beberapa hari loh. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak adik-adik? Siapa orangnya? Nah kalau ada yang belum bisa tebak, yuk kita simak sama-sama. Jadi ada seseorang di dalam Alkitab yang bernama Yunus. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke suatu kota yang bernama Niniwe. Tuhan memerintahkan Yunus untuk memperingati orang-orang di kota itu karena perbuatan mereka semakin hari semakin jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika Yunus mendengar hal itu, ia malah pergi melarikan diri ke Tarsis. Di Alkitab diceritakan ia jauh dari hadapan Tuhan. Wah adik-adik, ini perbuatan yang sungguh tidak baik untuk dilakukan ya. Nah kita lanjutkan lagi cerita kita. Jadi Yunus melarikan diri dengan pergi ke Yafo terlebih dahulu. Ia menemukan kapal di situ yang akan berangkat ke Tarsis. Nah Yunus pun membayar biaya perjalanan dari kapal itu dan ikut pergi. Waduh, di sini Yunus cukup bandel ya adik-adik. Cerita selanjutnya adalah di Alkitab diceritakan Tuhan pun menurunkan angin dan terjadi badai yang begitu besar. Sehingga kapal itu hampir hancur. Semua orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan. Sampai-sampai mereka jadi membuang beberapa barang dari kapalnya supaya kapal itu menjadi ringan. Tetapi di saat semua orang panik, adik-adik tahu nggak apa yang Yunus lakukan? Yunus malah berada di ruang kapal paling bawah dan ia tertidur dengan nyenyak. Nahkoda kapal pun membangunkan Yunus dan meminta Yunus untuk berseru kepada Allahnya Yunus supaya mereka tidak binasa. Tetapi saat itu Yunus menceritakan kalau ia sedang melarikan diri dari Tuhan karena ia tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan akhirnya setelah mengetahui cerita bahwa Yunus sedang melarikan diri, orang-orang yang ada di situ bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada Yunus supaya anginnya menjadi reda. Adik-adik tahu nggak apa jawaban Yunus? Yunus pun berkata kepada mereka semua untuk bisa membuangnya ke dalam laut. Yunus akhirnya dilempar keluar dari kapal itu, dan setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, laut itu pun menjadi tenang kembali. Nah adik-adik, tidak lama kemudian datanglah seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu lalu menelan Yunus. Aduh,
Sepertinya seram sekali ya. Tetapi adik-adik, ini adalah sebuah mujizat Yunus tetap hidup loh. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu hingga 3 hari 3 malam lamanya. Coba kalian bayangin deh, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Aduh, sepertinya kayak nggak mungkin ya. Dan kira-kira rasanya seperti apa ya tinggal di dalam perut ikan? Tetapi adik-adik, di dalam perut ikan itu Yunus tetap berdoa loh kepada Tuhan. Yunus menaikkan ucapan syukur dan Tuhan mendengar Yunus. Tuhan pun akhirnya berfirman kepada ikan besar itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ingat adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa atas apapun yang ada. Semua ciptaan itu harus tunduk pada perkataannya. Setelah Yunus dimuntahkan ikan besar itu, Tuhan pun kembali memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Kali ini Yunus dengar-dengaran kepada perkataan Tuhan dan ia pergi ke kota Niniwe seperti yang diperintahkan Tuhan. Sesampainya Yunus di kota itu, Yunus mengingatkan bahwa perbuatan semua orang yang ada di kota itu sudah sangat jahat di mata Allah. Yunus juga berkata bahwa dalam 40 hari akan ada sesuatu yang besar terjadi atas mereka. Sesuatu yang besar yang mungkin tidak mereka harapkan. Orang-orang Niniwe pun menjadi tersadar atas perbuatan mereka dan akhirnya mereka berbalik dari perbuatan mereka yang jahat itu. Allah pun melihat bagaimana seisi kota itu bertobat dan kota itu pun menjadi diselamatkan. Wow, keren ya adik-adik? Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana kemurahan hati Allah Bapa bagi setiap manusia. Mulai dari Yunus yang pergi menjauh dan tidak mendengarkan apa yang diperintahkan, tetapi Allah tetap memilih Yunus untuk tugas yang begitu besar. Tugas yang akhirnya membawa pertobatan dan keselamatan bagi semua orang yang ada di kota Niniwe. Dari cerita ini juga adik-adik, kita bisa melihat seberapa besar kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Allah tetap mengampuni mereka ketika mereka bertobat dan berbalik dari semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Lebih lagi untuk kita hari ini, kita sudah melihat bukti nyata bagaimana kemurahan hati Allah Bapa kita yang ada di sorga. Ketika kita masih berdosa adik-adik, Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk memberikan keselamatan untuk kita, untuk adik-adik, untuk Kak Kris. Melalui keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cara mati di atas kayu salib buat kita, Tuhan Yesus telah membayar semua penghukuman atas kesalahan kita. Tuhan Yesus menggantikan kita untuk menerima penghukuman yang seharusnya kita terima adik-adik. Supaya hari ini kesalahan apapun yang telah kita perbuat, kita tetap menerima pengampunan dari Bapa di sorga oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi adik-adik, karena kita tahu semua kesalahan kita sudah diampuni, kita juga pastinya akan mengingat betapa berharganya kita dan gak mau untuk melakukan kesalahan yang bisa mengecewakan Tuhan. Kalian masih ingat gak ayat kita minggu lalu? Kak Kris bacain ya, adik-adik juga bisa sambil baca bersama-sama. Dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Hai adik-adik, rancangan Bapa kita yang ada di sorga buat kita adalah semua yang baik dan yang sempurna. Ia begitu mengasihi kita sehingga ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menggenapi janjinya dan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Walaupun ada beberapa kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan, Bapa kita yang sangat menyayangi kita pasti akan melakukan segala cara supaya kita bisa tetap menerima janjinya yang indah buat kita. Tuhan itu sanggup untuk menjadikan semua firman-Nya digenapi. Hari ini, kalau misalnya kamu ragu buat masa depan kamu,
karena kamu merasa kamu mungkin sudah melakukan banyak kesalahan, atau mungkin kesalahan itu bisa mempengaruhi masa depan kamu nggak perlu khawatir lagi adik-adik, dan kamu nggak perlu takut lagi. Tuhan tahu setiap rancangannya untuk kita, rancangan yang penuh damai sejahtera untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Yuk, mari sama-sama kita selalu mengingat kebaikan Tuhan buat kita dan selalu bersyukur untuk setiap rencana indah yang sudah Tuhan siapkan buat masa depan kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kamu. Amin. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau datang ke dunia ini menggantikan posisi kami, sehingga hari ini kami bisa menjadi orang benar dan kami bisa menerima hal-hal yang baik, masa depan yang baik daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, dan terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, sekarang kita kerjain aktivitas Charis Kids ya. Setelah adik-adik selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan hasil kerja adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu.